Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang baca. Baik, setelah beliau menyebutkan bahwasanya faedah bahwasanya fa inna a'laman nas bil maghazi ahlul Madinah thumma ahlul Syam thumma ahlul Iraq. Kemudian beliau menyebutkan alasan, ya. Saya sudah sebutkan di pertemuan kemarin bahwasanya Syekh Abdurrahman Allah juga menyebutkan di syarah beliau alasan kenapa bisa ahlul Madinah paling mengerti dan paham tentang al-maghazi, kemudian ahlul Syam dan ahlul Iraq. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ahlul madinati a'lamu biha li'annaha kanat 'indahu. Wa ahlul syami kanu ahla azwin wa jihadin. Tidak ada titiknya. Syami kanu ahla ghuzwin wa jihadin fakana lahum min al-ilmi bil jihad wa siyar ma laysa li ghayrihim wa li hadha 'azzama an-nas kitab Abi Ishaq al-Fazari alladhi sannafahu fi dhalik wa ja'alu awza'i 'alama bi hadha al-bab min ghayrihi min ulama'i al-amsar. Baik. Mana kata beliau setelah beliau menyebutkan fa inna a'laman nas bil maghazi ahlul Madinah thumma ahlul Syam thumma ahlul Iraq. Alasannya kata beliau fa ahlul Madinah a'lamu biha. Maka ahlul Madinah, penduduk kota Madinah ini yang paling tahu tentang al-maghazi. Mengapa? Li'annaha kanat 'indahum, karena al-maghazi tersebut terjadi di sisi mereka. Apa maksudnya kemarin ini? Kita sebutkan dua. Yang pertama, karena Nabi di situ. Nabi hidup di Madinah, tinggal di kota Madinah. Ingatnya jihad yang syar'i, jihad dengan peperangan, ya dengan senjata itu disyaratkan setelah hijrah ke kota Madinah. Adapun penyebutan jihad di periode Mekah sebelum hijrah itu jihad dengan ilmu. Adapun setelah hijrah baru ada jihad dengan pedang, dengan senjata. Jadi pasukan ini ada di kota Madinah, diutus dari kota Madinah. Bahkan banyak dari peperangan tersebut Nabi sendiri yang langsung ikut. Ada juga yang memang cuma diutus, seperti yang kita sudah singgung kemarin. Ya, jadi kota Madinah pusat. Jadi wajar kalau mereka yang paling paham. Ya, paham ini? Berapa kali Nabi berperang dan seterusnya. Bisa paham ini? Itu kan dihafal itu sekian puluh kali. Ya, 20 sekian kali. Paham ini? Ini tidak ikut perang Badar, perang Uhud karena masih kecil. Nah, setelahnya baru ya dewasa, baru dikasih ikut. Paham ini? Karena Maghazi ini, peperangan ini di sisi mereka. Ya. Nah, di kota Madinah disitulah diutus para pasukan. Baik. Kemudian kata beliau, wa ahlus Syam kanu ahla ghazwin wa jihad. Begitu pula ahli Syam, penduduk Syam ini orang ahli jihad dan peperangan. Kita sudah sebutkan kemarin, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah menyebutkan kenapa bisa. Karena mereka itu berbatasan langsung, berhadapan langsung dengan orang-orang kafir. Kalau Syam, siapa? Mereka berhadapan langsung dengan siapa? Syam, Romawi. Roma. Ya, Ar-Rum. Bisa paham ini? Karena itu banyak terjadi kejadian-kejadian. Ya, paham ini? Bentrokan. Kalau bahasa kita sekarang ya, bentrok maksudnya perang. Ya, bukan bentrok demo bukan, ya. Ini perang. Bisa paham ini? Kemudian juga sini boleh disebutkan ahlul Iraq ya. Ahlul Iraq ini mereka berhadapan langsung dengan siapa? Faris. Jadi Ar-Rum, Romawi, Faris, Persia. Ya.
orang yang tahu sejarah perang Uhud sekolah ini kurang lebih mengerti. Persia itu kerajaan besar, kafir. Romawi juga sama. Ya enggak? Sama ini Islam ini mengalahkan mereka semua. Sama ini futuhat di masa Umar radhiyallahu anhu luar biasa. Ya, di masa Umar dan seterusnya sampai terakhir. Sebab ini walaupun banyak dari daerah tersebut kembali dikuasai oleh orang-orang kafir. Bisa paham ini? Andalus, sekarang ke Spanyol. Andalus itu dulu wilayah. Paham ini? Wilayah kaum muslimin, takluk di tangan kaum muslimin. Tapi diambil kembali, dikuasai kembali oleh orang-orang kafir. Ala kulli hal, intinya sini perhatikan beliau menyebutkan 3, Ahlul Madinah, Ahlul Syam dan Ahlul Iraq. Kemudian kata beliau rahimahullah, fakana lahum min al-ilmi bil jihadi was siyari ma laysa li ghairihim. Jadi mereka itu Ahlul Syam memiliki ilmu tentang jihad, tentang sirah, sejarah apa yang tidak dimiliki oleh orang yang lain selain mereka. Ma laysa li ghairihim, yang tidak dimiliki. Lam al-milk, ya. Lamul milk, ya, itu tidak dimiliki oleh ghairihim, orang selain mereka. Walihada azzama an-nasu kitab Abi Ishaq al-Fazari alladhi sannafahu fi dhalik. Oleh karena itu manusia, para ulama mengagungkan ya, kitab Abu Ishaq al-Fazari yang beliau karang tentang hal tersebut. Siapa namanya Abu Ishaq? Abu Ishaq ini namanya Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Harith. Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Harith. Beliau orang Syami. Ya, orang Syam. Al-Imam Al-Hafidh Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Harith ibn Asma ibn Kharijah ibn Hisal ibn Khalifa al-Fazari al-Kufi thumma al-Misisi. Ini beliau Syam. Ya, beliau Syam. Bisa paham ini? Beliau mengambil ilmu dari Khalid al-Hadda, Humaid at-Tawil, dan yang lainnya. Malik, Musa bin Uqbah, al-Amash. Dan beliau punya murid Al-Auza'i, Al-Thawri. Bersamaan dengan itu, ini juga masuk juga gurunya dia, ya. Paham ini? Termasuk juga gurunya Al-Auza'i dan Al-Thawri. Tapi Al-Thawri dan Al-Auza'i juga mengambil dari mereka. Abu Hatim berkata, beliau imam thiqah ma'mun. Abu Ishaq al-Fazari. Beliau wafat pada tahun 82 Hijriah. Syekh Abdul Rahman Al-Adni rahimahullah menukilkan qala al-Humaidi Abdullah bin Zubair berkata, qala li Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Syafi'i berkata, lam yusannif ahadun fi siyari mithluhu atau mithlahu. Tidak seorang pun yang mengarang dalam siyar, ya, semisal dengan Abu Ishaq al-Fazari. Baik. Beliau berarti punya kitab siyar, ya, punya kitab siyar. Waja'alu al-Auza'iyya a'lamu bihadzal babi min ghairihi min ulama'il amsar. Dan mereka menjadikan Al-Auza'i. Siapa Al-Auza'i ini? Abdurrahman ibn Amr, Abu Amr. Kunyanya sama dengan bapaknya. Dia Syami juga. Ini syahidnya ini Syami. Diingatkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. Abu Ishaq Syami. Al-Auza'i Syami. Bisa paham ini? Al-Auza'i ini juga orang Syam. Baik. Abdurrahman bin Amr, Abu Amr. Ya. Kunyanya Abu Amr. Saya pahami? Baik, ini imam besar, ya. Ini imam besar. Baik. Sampai-sampai berkata Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawi, "Idza jatama al-Auza'i wa Thawri wa Malikun 'ala al-amri fa huwa sunnah." Jika bersepakat Al-Auza'i, Al-Thawri dan Malik, Imam Malik, ini imam semua atas suatu perkara maka dia sunnah. Ya, siapa Al-Auza'i? Abdurrahman bin Amr, Abu Amr, Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, kemudian Malik bin Anas bin Malik, Abu Abdullah, imam dari Hijrah.
bersepakat katanya Ishaq ini sunnah. Baik. Jadi mereka menjadikan Al-Auza'i adalah orang yang paling mengerti tentang bab ini dari selainnya dari ulama yang lainnya. Ulama Al-Amsar, ulama negeri-negeri maksudnya di seluruh dunia. Oke, terus ثم قال المصنف رحمه الله تعالى kemudian beliau berpindah tentang ilmu tafsir. Dari Al-Maghazi, Syiar, sekarang ilmu tafsir. Apa yang paling mengerti? Ya, tahu tentang وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. atau sebelumnya juga kenapa bisa orang Madinah lebih mengerti paham tentang Al-Maghazi. Untuk tahu Abu Bakar, Umar, Utsman ini pusat pemerintahannya di Madinah. Nanti Ali bin Abi Thalib baru pindah ke Kufah. Sama ini? Ini 3. Jadi antum hitung nih. Nabi 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Ya, Umar 10 tahun. Utsman 12 tahun. Sama ini? Itu sekitar 30-an tahun. Lebih. Ya, Nabi saja 10 tahun, Umar 10 tahun, 20, 32, 34 tahun. Walaupun di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini beliau sibuk mengurus siapa? Orang murtad dan orang-orang yang lagi atau tidak membayar zakat. Ini kurang pembukaan negeri. Walaupun ketika itu ada hal yang unik, yang luar biasa. Paham ini? Ada pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah utus atau sudah berencana mengutusnya. Ya, sisa berangkat, tapi Nabi keburu meninggal sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ketika jadi khalifah, paham ini? Ingatnya beliau butuh pasukan banyak, orang banyak untuk mengurusi orang-orang yang murtad, nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya. Tapi bersama dengan itu tidak, beliau tidak menarik pasukan yang sudah diutus oleh Nabi SAW. Seperti yang sana yang pimpin itu bersama Zaid radhiyallahu anhu. Paham ini? Sudah berangkat atau mau berangkat? Agak lupa. Paham ini? Kalau kita pikir dia butuh banyak orang. Kalau pergi pasukan kurang kabar. Tapi subhanallah, hikmah luar biasa. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Keluar pasukan itu, ya, menang. Maksudnya, ya, dia pulang dengan membawa kemenangan. Ya. Entah pasukannya lari ketika itu karena dia lihat, ini bayangkan kota Madinah, meninggal nabinya, rasulnya meninggal, tapi masih bisa mengutus pasukan. Berarti ini perkara hebat, ini orang-orang hebat semua. Ya. Meninggal nabinya, rasulnya meninggal, tapi pasukan masih ada, itu berarti itu. Paham ini? Itu yang jadi itu banyak puluhan tahun ya. Ya, pusat pemerintahan di kota Madinah. Paham ini? Dan itu tentunya penuh dengan pengaturan termasuk peperangan. Ya, futuhat. Siapa ini? Terus baca. لأنهم أصحاب بن عباس. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب بن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وإكرمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب بن عباس. Coba untuk terus. كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. Coba antum lihat halaman 48. Di syarah itu di 2 paragraf terakhir. 1 paragraf sebelum paragraf terakhir. Tsumma dzakara al-musannif. Ada situ? Situ ada salah cetak. Fa ahlu Makkah ashabu Ibnu Mas'ud yang tercetak. Ya, sudah lihat. Ada situ. Fa ahlu Makkah ashabu Ibnu Mas'ud. Apa yang benar? Betul Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud di mana? Kufah. Ini Makkah, berarti Ibnu Abbas. Coba lihat muridnya, Mujahid, Tawus, Atha, Ikrimah. Nanti Ibnu Mas'ud disebutkan setelahnya. Ya. Di halaman 49. Ya. Itu paragraf kedua. Wa kadzalika ahlul Kufah min ashabi Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu salah cetak ya. Tolong dirubah. Di ahlu Makkah itu ashab Ibnu Abbas, bukan Ibnu Mas'ud.
Bisa paham ini? Ya, coret. Nggak usah terlalu penuh supaya kelihatan ya. Ya sampai ada. Lanjut. Kemudian kata beliau, rahimahullah, beliau berpindah sekarang tentang tafsir. Al-Maghazi sudah, sekarang tentang tafsir. Kata beliau, amat tafsiru fa inna a'laman nasi bih ahlu Makkah. Adapun ilmu tafsir Makkah. Ya, ingat amma setelahnya pasti ada. Lalu pelajaran Dursul ya. Ya tentunya kalian lebih hebat lagi sudah Ibnu Aqil. Itu pasti ada di sini. Paham ini pelajaran-pelajaran tinggi. Antum sisa kasih connect, kasih sambung. Nah, ini ada di sini, ada di sini. Maka yang paling mengerti, paling tahu tentang ilmu tafsir adalah ahlu Makkah. Penduduk Makkah, ulama dari kota Makkah. Kok bisa Ustaz? Kata Syekhul Islam rahimahullah, li'annahum ashabu Ibnu Abbas. Karena mereka adalah ashab. Ini ashab jamak dari sahab, sahib. Ashab jamak dari sahib. Kalau kita terjemahkan sahabat-sahabat. Tapi ini istilah untuk apa? Untuk murid-murid. Ini untuk ulama zaman terdahulu, ini seperti katakan ashab. Bukan teman-temannya, case-case-nya bukan. Tapi muridnya. Ya, jadi jangan terjemahkan sahabat-sahabat dalam artian apa? Teman-temannya, teman-teman ngumpulnya, tidak. Tapi murid-murid. Ya, ashab namanya murid-muridnya, murid-muridnya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas sudah kita baca biografinya di kitab Usul Fiqh. Bagaimana hebatnya beliau dalam tafsir Al-Quran. Belum lagi doanya Nabi SAW. Belum lagi semangatnya dalam belajar Rasul. Bisa paham ini? Baik. Ini mereka murid-muridnya Ibnu Abbas. Oleh karena itu, di sini ada pelajaran untuk kita semua. Hendaknya kita ya dalam belajar itu pilih guru ya yang baik, bahkan yang terbaik dari yang baik tersebut, yang paling hebat ilmunya, paling banyak, paling luar biasa. Kalau kalian bisa sampai ke sana, ke mereka, sampai datang ke sana. Nah, itu baru. Jadi jangan cukup sudah di IGF ada di ya muzakir. Siapa muzakir? Ya kalau tidak ada ilmunya. Paham ini? Bisa paham ini? Ya kalian bisa ke Yaman, bisa ke Saudi, bisa apa ke Riyadh. Itu siapa dia lihat? Syekh Fauzan. Siapa? Syekh Tiba. Ya. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Nah, itu. Kalian bisa usahakan. Paling minimal doanya, apa usahanya adalah doa. Jangan cuma lihat dompet terus, hanya uang. Ya, doa. Ini doa ini kita punya apa? Ibadah besar. Ya, andalannya kita ini, pegangnya kita doa. Jangan lihat dompetmu, rekeningmu, jangan lihat orang tuamu, pekerjaan orang tuamu, jangan lihat rumahmu. Tapi lihat kepada siapa kamu meminta. Allah yang maha kaya, yang maha mampu atas segala sesuatu. Ya, ini. Ya jangan sih tenang-tenang saja di sini. Doa, paling minimal itu sama. Doa, bukan cari uang, futur. Ya, tinggalkan pondok tidak, tapi berdoa. Ya, tetap sabar di pondok, istiqomah, belajar baik-baik sambil terus berdoa. Semoga kamu bisa duduk di hadapan para masyayikh. Kamu ini, di sini kasih kami dasarnya, jangan sampai saya bahasa Arab, kalau dia bahasa Arab nggak bisa ngomong. Ya, paham ini ya belajar. Nah, ini jawaban itu murid-murid Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ahli Quran, ahli tafsir. Seperti kamu Mujahidin, seperti Mujahid, ya, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah, Maula Ibn Abbas, dan yang lainnya dari ashab Ibn Abbas. Begitu pula Tawus bin Kaisan, kemudian Abi Sya'than. Abi Sya'than yang mana? Jabir ibn Zaid. Jabir ibn Zaid. Sebelumnya kita sebutkan ya Mujahid tadi, Mujahid namanya Mujahid ibn Jabr al-Makki Abul Hajjaj. Ternyata beliau Maula Sa'id ibn Abi Sa'id. Subhanallah. Maula, mantan budak. Ya. Ini Maula semua ini kalau begitu. Subhanallah. Ya. Maula semua berarti kalau begitu. Bisa apa ini? Baik. Jadi Maula As-Sa'ib ibn Abi Sa'id. Beliau lahir tahun 21 Hijriah, wafat di Mekah dalam keadaan sujud. Beliau wafat di Mekah dalam keadaan sujud tahun 102 Hijriah. Berarti umurnya sekitar 81 tahun. Ya, umur kurang lebih. Bisa paham ini? Beliau merupakan murid Ibnu Abbas, Ummu Salamah, Abi Hurairah, Jabir.
Dan di antara murid-muridnya Ikrimah, Atha, Qatadah, Hakam bin Utaibah, wa Ayyub dan yang lainnya. Ternyata ini Ikrimah muridnya juga, Atha juga murid. Ya, ya muridnya Mujahid rahimahullah. Kemudian Atha ibn Abi Rabah, Yamaniyun, beliau orang Yaman. Baik. Kemudian beliau berpindah ke Mekah. Ya, beliau pernah ke Mekah sampai menjadi imam. Ya, imam di sana. Bahkan beliau menjadi ahli fatwa. Ahli fatwa di Masjidil Haram. Baik. Dan beliau rahimahullah ini a'laman nas bil manasik. Ulama yang paling mengerti tentang manasik haji, manasik umrah. Atha ibn Abi Rabah. Baik. Kemudian Ikrimah ini Maula Ibn Abbas, Abu Abdullah Al-Barbari. Beliau dari Barbar, Al-Barbari. Sampai Asy-Sya'bi berkata, siapa Asy-Sya'bi kemarin? Amir ibn Syarahil berkata, ma baqi ahadun a'lamu bi kitabillah min Ikrimah. Ada yang tersisa seorang pun dari orang yang lebih tahu tentang kitabullah dari Ikrimah. Maksudnya ini kehebatan ilmunya. Ya, beliau wafat tahun 105 Hijriah. Kemudian Abu Sya'sa namanya Jabir ibn Zaid al-Azdi al-Basri. Qala Ibnu Abbas huwa minal ulama. Beliau termasuk dari ulama. Abu Sya'sa Jabir ibn Zaid al-Azdi, wafat tahun 93 Hijriah. Sa'id ibn Jubair ini maula Bani Waliyah min Bani Sa'ad bin Bani Asad ibn Khuzaimah. Min Bani Asad ibn Khuzaimah. Ini maula juga, subhanallah ya. Pelajaran penting bagi kita bahwa kemuliaan di sisi Allah itu bukan dengan yang keturunan. Coba siapa mereka ini? Yang sampai detik ini kita masih sebut namanya, kita doakan rahimahullah, doakan rahmat kebaikan untuk mereka. Siapa? Darah biru? Keturunan raja? Keturunan bangsawan? Bukan. Mantan budak maulah. Paham ini? Baik. Yang luar biasa. Ya, ini yang mestinya yang kita perhatikan. Ya. Kita tidak usah bangga dengan ini dan itu dari dunia, sedangkan kita tidak memiliki apa-apa dari akhir dari perkara agama. Ya. Allah muliakan mereka, angkat derajat mereka, dan kekalkan penyebutan mereka ini karena ilmu agama. Ya, karena ilmu agama yang mereka miliki. Baik. Yang kami boleh mau lagi Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Baik. Beliau mengambil ilmu dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah ibn Mughaffal, Abdullah ibn Al-Mughaffal Al-Muzani, Ali bin Hatim. Baik. Dipahami? Aqama fil Kufah. Baik. Beliau tinggal di Kufah. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Mekah. Baik. Lanjut, baca. وقال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود من ذلك ما تميزوا به على غيرهم. Baik. Begitu pula penduduk Kufah. Ini yang paling mengerti tentang ilmu tafsir. Ya. Dari ashab, itu murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Ya, siapa Ibnu Mas'ud? Ulama sahab. Siapa ini? Ulama sahab. Dan dari hal tersebut, ma tamayyazu bihi ala ghairihi. Baik, terus وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير. baik. وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب. Baik, begitu pula ulama ahli itu sana kita ya. Wa ulama'u ahli Madinah. Baik, fi tafsir mislu Zaid ibn Aslam alladhi akhadha anhu Malikun at-tafsir. Ulama ahli Madinah dalam tafsir seperti Zaid ibn Aslam. Zaid bin Aslam al-Madani kana abuhu maula Umar ibn al-Khattab.
bapaknya dahulu Maula budak Umar bin Khattab. Akhadha al-ilma an abihi wa an Abdullah bin Umar wa Aisyah. Beliau berguru kepada bapaknya Aslam, ini budaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat tahun 136 Hijri. Yang mana Imam Malik mengambil tafsir, ilmu tafsir dari Zaid bin Aslam ini. Zaid bin Aslam siapa ini? Gurunya Imam Malik, khususnya dalam ilmu tafsir. Begitu pula mengambil ilmu darinya siapa? Ibnuhu Abdurrahman. Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam. Sini Syekh yang menyebutkan sini Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini dhaifun jiddan, ya. Dhaifun jiddan. Baik. Wa anhu Abdullah bin Wahab. Begitu pula Abdullah ibn Wahab rahimahullah. Kata muridnya Imam Malik, Abdullah ibn Wahab. Mengambil juga dari Zaid ibn Aslam. Lanjut. Wal marasilu idza ta'addadat turukuha wa khalat anil muwata'ati qasdan aw ittifaqan bi ghairi qasdin kanat sahihatan qat'an. Fa inna nakla imma ay yakuna sidqan mutabiqan lil khabari fa imma ay yakuna kadiban ta'ammada sahibuhul kadiba aw akhta fihi famata salima minal kadibil amdi wal khata'i kana sidqan bila raibin. Nah, boleh berpindah pembahasan selanjutnya. Wal marasil, ini yang disebutkan kemarin bahwasanya kebanyakan dalam tafsir al-maghazi dan al-malahim adalah al-marasil. Beliau bahas tentang al-marasil kalam mursal-mursal, riwayat-riwayat mursal. Wal marasil idza ta'addadat turuquha, jika jalan-jalannya berbilang, ada beberapa jalur, beberapa riwayat ini berbilang, bukan hanya satu. Wa khalat 'anil muwata'ah qasdan atau ittifaqan bi ghairi qasdin, dan dia terlepas, bebas dari al-muwata'ah. Ini al-muwata'ah sama dengan ittifaq, mirip maknanya. Itu bersepakat, sama. Ya. Tapi bedanya al-muwata'ah itu at-tawatu, itu makana an masyura wa qasdin. Ya. At-tawatu itu sama tapi karena musyawarah, karena maksud, dimaksudkan, ada niat. Kalau ittifaq makana biluni qasdin. Ya. Kalau ittifaq itu kebetulan, dia tidak ada maksud. Tidak ada persepakatan, ya, kesepakatan tidak ada. Intinya sama maknanya nih ya. Jadi jalan-jalan yang berbilang ini selamat, kosong dari tawatu, al-muwafa'ah qasdan yang disengaja, jadi maksudkan, atau ittifaqan bi ghairi qasdin. Sama tapi tidak dimaksudkan, kebetulan sama, tidak. Ini selamat dari ini semua. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kanat sahihatan qat'an. Pada kondisi ini kata beliau, dia menjadi sahihan qat'an, dipastikan yang benarnya. Ya, tentunya ini dalam pembahasan mustalah, ya, dalam pembahasan riwayat. Tapi secara umum, secara global beliau akan simpulkan nanti dari sisi khobarnya saja, dari sisi khobarnya. Adapun dari sisi riwayat ini pembahasan mustalah hadis. Fa inna naqla imma ayakuna sidqan mutabiqan bil khabar. Nah, yang namanya penukilan kemungkinannya cuma dua. Yang pertama dia sidqan, benar, jadi jujur sesuai dengan khabar, sesuai dengan cerita aslinya. Wa imma ayakuna kadiban, atau dia kadib. Kadib itu, perhatikan, kalau antum terjemahkan dusta saja, ini terbatas. Tapi kadib itu fil lughah, kata Syekh Abdurrahman Al-Adani, huwa mukhalafatul khabari lil waqi'. Ya. Berbedanya cerita khabar dengan kenyataan. Ini masuk kadib. Jadi lebih luas, ya. Kadib secara bahasa lebih luas. Intinya cerita tidak sesuai dengan kenyataan sudah dusta, kadib dari sisi bahasa. Dan ini bisa sengaja,
Bisa tidak sengaja. Kalau sengaja itu yang dibilang botek-botek, dusta. Yang tidak sengaja, ini namanya akhta. Ya, ini nanti akan beliau sebutkan. Ya, cerita tidak sengaja ternyata menyelisihi kenyataan. Tapi dalam bahasa semua dikatakan al-kadhib. Bisa paham ya? Jadi kata Syekh kemungkinan cuma dua. Sidqan. Ya, cerita itu sama dengan kenyataan, waqi' atau kadhib. Dari sisi apa? Cerita itu, khabar itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ini terbagi dua, sengaja atau tidak. Paham ini? Baik. Oleh karena itu beliau kasih jumlah setelahnya. Kadiban nakirah sayum. Nakirah sayum jumlah. Ta'ammada sahibul kadiba atau akhta'a fi. Ya, yang mana yang kadib ini terbagi dua. Yang pertama, pelakunya yang cerita itu, yang mengkhabarkan itu sengaja dusta. Ya, ini sengaja. Satu. Atau akhta'a fi. Dia cerita tidak sesuai dengan kenyataan, tapi tidak sengaja. Maksudnya salah dia. Ya, salah. Dia tidak niatkan asalnya mau berdosa. Tapi pas dia cerita tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini kemungkinan kedua. Terbagi dua lagi. Maka kata Syekh, "Famata salima minal kadhibil amdi." Ketika khabar itu, ya al-marasil, apalagi berbilang jalan-jalannya, selamat dari dusta yang sengaja. Ya, botek-botek yang kita pahami di bahasa Makassar, yang dusta betul. Paham ini? Dia sengaja memang dusta. Atau wal khata. Ya, selamat juga dari salah. Ya, dari sisi bahasa masih kadhib juga. Karena kenapa? Khabarnya, ceritanya tidak sesuai dengan kenyataan. Ini khabar ini selamat dari dua ini, maka kana sidqan bila raib. Maka menjadilah khabar tersebut khabar yang benar, yang jujur, tanpa ada keraguan. Bisa paham ini? Terus baca lagi satu paragraf. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات فقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه. Ya, itu pakai qaf ya, ikhtilaf. على اختلافه. Kalau ikhtilaf persisnya ikhtilaf itu mengada-ngadakan, membuat-buat, berdusta. Bahasa lainnya itu. Ya, ikhtilaf pakai qaf. وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح. Bentuknya perhatikan, jika ada hadis datang dari dua jalur atau banyak jalur, dan ini bisa juga kita pakai makna wawhaliyah, dalam keadaan telah diketahui bahwasanya yang mengkhabarkan hadis tersebut tidak bersepakat untuk ikhtilafihi, membuat-buat hadis tersebut, maksudnya memansuhkan hadis tersebut, yang berdusta. Dan dalam keadaan diketahui bahwasanya yang seperti ini tidak akan terjadi al-muwafaqah fihi ittifaqan bila qasd. Ya. Paham ini? Tidak terjadi kesepakatan tanpa ada maksud. Maka di sini diketahui bahwasanya dia adalah khabar hadis yang sahih. Baik, sekali lagi ini pembahasan mustalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullah. Beliau ini luas sekali ilmunya. Ini pembahasan asalnya usul fiqh tafsir atau usul tafsir, beliau mengarah ke pembahasan mursal. Dan ini nanti akan banyak ya, sampai beberapa paragraf setelahnya masih tentang pembahasan ini. Insyaallah kita lanjut ya. Dan yang sabar, pelan-pelan. Ini masih panjang sekali. Ini masih bagian yang pertama dari apa? Dari ikhtilaf fiqh tafsir ya. Dari sisi pembagian apa sumbernya, sumber ikhtilafnya. Ya, sumber ikhtilafnya. Baik, sekian dulu. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.